Pekerjaan Ida Susanti, wanita yang ngaku dinikahi perempuan selama 21 tahunan, pengusaha spare part. Ida Susanti, wanita asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku selama 21 tahun dinikahi oleh suaminya yang merupakan seorang wanita. Bukan ia tak tahu bahwa sang suami bernama Nardinata Marsioni Suhaimi itu adalah perempuan. Hanya saja, ia sengaja menutup mulut karena mengaku diancam. Ida Susanti bahkan sudah tahu suaminya adalah seorang perempuan sehari setelah menikah. Siapa Ida Susanti dan apa pekerjaannya? Dari ceritanya, Ida Susanti adalah seorang pengusaha. Ida Susanti membuka usaha toko spare part mobil. Kisah Ida Susanti, seorang wanita yang ditipu mantan suaminya yang ternyata perempuan, viral di media sosial TikTok. Ida Susanti adalah seorang perempuan di Surabaya yang ternyata menikahi seorang wanita. Peristiwa penipuan itu sudah terjadi selama hampir 20 tahunan, namun kini viral. Selain tertipu bahwa mantan suaminya adalah seorang wanita, dia juga menerima sejumlah penipuan lain hingga kekerasan seksual dari pasangannya itu. Kasus tersebut diunggah oleh akun TikTok YolaYola8040 dengan menampilkan foto wanita dan sosok menggunakan jas seperti pria. Selain itu, terdapat juga tulisan, "Suamiku ternyata seorang perempuan." Peristiwa itu dialami oleh Ida Susanti, warga Surabaya sekitar tahun 2000-an. Ketika itu, dia dikenalkan oleh temannya kepada seorang yang mengaku bernama Nardinata Marsioni Suhaimi. Ida pun mencoba mengirimkan pesan SMS kepada sosok tersebut dan langsung mendapatkan balasan. Tak lama kemudian keduanya menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih. Ketika itu, Ida tak menyadari adanya kejanggalan dari calon suaminya tersebut. Fisik Nardinata terlihat seperti lelaki pada umumnya, yakni tidak memiliki payudara dan berperawakan tegak. Keduanya akhirnya memutuskan untuk mengadakan tukar cincin di salah satu hotel Surabaya 28 Juli 2000. Peristiwa penting tersebut dihadiri oleh keluarga dan teman dari kedua belah pihak. Kebahagiaan Ida berlanjut ketika diajak sang suaminya bulan madu ke Bangkok, Thailand tanggal 31 Juli 2000. Sedangkan surat pernikahan mereka dibawa oleh kakak si pria bernama Om John. Kemudian Nardinata mengajak Ida untuk berbicara secara serius di hotel tempatnya menginap. Dia terang-terangan mengaku seorang perempuan dengan nama asli Nera Maria Suhaimi Joseph. Ida pun kaget mendengar pengakuan tersebut dari seorang yang baru dinikahinya selama 1 hari. Dia pun berusaha langsung mengakhiri hubungan itu, namun selalu ditolak oleh Nardinata. Akhirnya Ida yang merasa masih sayang dengan sosok laki-laki yang ada di dalam diri Nardinata, akhirnya berusaha menerima. Akan tetapi dengan catatan untuk tidak menipunya kembali. Selain itu, Ida juga menyetujui permintaan pelaku yang meminta agar merawat ketiga anak asuh dan abu orang tuanya. Hal tersebut dilakukannya karena merasa tak memiliki pilihan lain. Nardinata menunjukkan sayangnya dengan membelikan rumah di perumahan Pakuwon City, Surabaya. Selain itu, dia juga memberi modal paling besar untuk membuka usaha suku cadang mobil. Sayangnya, kegembiraan Ida tersebut ternyata tak berlangsung lama. Secara tiba-tiba, seorang wanita yang mengaku bernama Emiliana mengambil baju milik Nardinata serta sebuah mobil. Ida yang sudah tidak kuat mendapatkan perlakuan kekerasan tersebut mengancam untuk melapor ke polisi. Tapi Nardinata malah menantang balik dan menyebut kalau tak bisa dihukum. Perempuan tersebut akhirnya benar-benar melaporkan pelaku ke polisi dengan tuduhan melakukan penipuan menggunakan identitas palsu dan penjualan rumah yang ditinggalinya. Menanggapi itu, Ida membawa sejumlah bukti untuk menguatkan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Tapi dirinya tetap kalah dan mendapatkan percobaan hukuman 6 bulan. Sedangkan laporan yang dilayangkan Ida sama sekali tidak mendapatkan respon dari pihak kepolisian. Dia pun mengaku kecewa dengan aparat atas perbedaan pelakuan tersebut. Ida mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian jika laporannya dinilai masih belum lengkap untuk naik ke penyelidikan. Merespon itu, dia terus berusaha melengkapinya dengan data pendukung. Beberapa tahun berlalu, Ida berinisiatif mendatangi Polda Jatim untuk mempertanyakan kelanjutan kasusnya. Namun, dia malah dibentak oleh salah seorang polisi. Ida yang tak berhenti memperjuangkan laporannya itu langsung menangis mendengar kabar tersebut. Sebab dia sudah menghabiskan banyak uang dan tenaga agar suaminya tertangkap. Selain itu, rumah Ida yang berada di perumahan Pakuwon City juga harus dikosongkan di tahun ini. Sebab sang suami ternyata malah memenangkan perebutan aset tersebut. Ida yang mengaku sudah kelelahan dalam menghadapi kasus tersebut pun meminta sejumlah pihak membantunya. Dia hanya berharap agar Nardinata segera ditangkap dan dihukum.